Bertemu kembali di bidang studi pemula mesin kendaraan ringan, khususnya untuk kelas 2 atau kelas 11 teknik kendaraan ringan. Dalam materi hari ini, saya akan coba menjelaskan komponen utama mesin atau motor, yaitu piston. Piston atau torak, dalam bahasa lain disebut juga dengan zugger. Torak merupakan komponen yang bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah di dalam silinder untuk melakukan langkah isap, kompres, usaha, dan buang. Torak berfungsi mengisap dan mengoperasikan campuran bahan bakar dan udara pada motor bensin atau udara murni pada motor diesel. Selain itu, torak juga meneruskan tenaga panas hasil pembakaran menjadi tenaga mekanik pada poros engkol. Jadi, hasil pembakaran yang posisinya berada di atas piston, panasnya atau tekanannya tersebut akan mendorong piston turun. Akibat dari turunnya piston, melalui pin piston, ada connecting rod akan mendorong poros engkol berputar. Selanjutnya, metode pada poros engkol melalui batang torak. Berikut ini merupakan kelengkapan pada torak. Kamu perhatikan gambar di depan kelengkapan pada piston atau pada torak tersebut. Yang pertama, cincin torak atau ring piston. Jadi kalau kita perhatikan gambar di depan, 1, 2, 3. Itu adalah tempat cincin torak atau ring piston. Jadi 1 dan 2, di sini kamu lihat 1 dan 2, nomor 1 dan nomor 2 itu adalah posisi tempat di mana dipasangnya ring kompres atau compression ring, berfungsi untuk mencegah kebocoran campuran udara dan bahan bakar yang berada di ruang bakar selama langkah kompres dan usaha. Jadi kompres yang berada di atas piston, kompres yang berada di atas piston tidak boleh bocor lewat melalui sela-sela antara dinding piston dan dinding blok silinder. Makanya dibutuhkan cincin kompres nomor 1 dan nomor 2. Untuk selanjutnya, kita lihat gambar di depan, masih pada piston. Ring nomor 3 adalah cincin atau ring oli. Berfungsi untuk membentuk lapisan oli antara torak dengan dinding silinder. Jadi lapisan oli, ada sedikit oli di dalam ring oli tersebut untuk melumasi dinding silinder, untuk mengurangi gesekan piston dengan blok silinder. Selain itu juga, cincin tersebut dapat mengikis oli pada bagian blok silinder. Jadi oli pelumas yang berada di bawah piston untuk melumasi komponen-komponen mesin yang lain tidak boleh lewat. Makanya dipasanglah ring oli.
Kita lanjutkan. Pena torak atau pin piston, disebut juga piston pin. Dilihat di gambarnya, ini dia posisinya. Merupakan komponen yang berfungsi untuk menghubungkan torak dengan batang torak. Komponen yang menghubungkan antara torak atau piston dengan batang torak. Maka dipasangkanlah pen piston atau piston pin. Pena torak juga berfungsi merupakan suatu alat meneruskan tekanan pembakaran yang diterima torak ke batang torak. Jadi maksudnya pembakaran yang berada di atas piston, apabila pistonnya terdorong, maka melalui pen piston yang dihubungkan ke torak. Itu maksudnya. Jadi bukan langsung pen piston yang menahan tekanan dari hasil pembakaran. Ada beberapa tipe penyambungan pena torak seperti tipe tubes, full float, dan semi float. Selanjutnya kita lihat batas antara celah ring, artinya di tengah-tengah di antaranya disebut dengan loop, yaitu pembatas antara cincin torak. Jadi ada cincin torak atau ring nomor 1, ada pembatas atau loop, ada cincin nomor 2, ada loop kembali. Kita lihat ada loop kembali. Selanjutnya yang ketiga ada ring oli. Coba kita besarkan gambarnya, kita perhatikan bersama-sama. Sedikit ngeblur gambarnya ini. Ya, tapi saya yakin kamu sudah dapat memahaminya. Oke, kita lanjutkan. Skirt merupakan bagian torak yang berfungsi sebagai penyerap panas. Ada bagian skirt di bagian dalam torak. Jadi kalau kita balikkan torak ini, kita lihat dari dalamnya, itu ada yang disebutkan dengan namanya skirt. Selanjutnya batang torak atau connecting rod merupakan komponen-komponen yang menghubungkan torak ke poros engkol, menghubungkan antara torak melalui pen piston ke poros engkol. Bagian ujung batang torak yang berhubungan dengan pena torak disebut dengan small end. Jadi kalau kita buat gambar ringkas, saya anggap ini adalah connecting rod. Ya, kita anggap aja seperti ini. Bagian atasnya ini yang berhubungan ke pen piston disebut small end. Ini dia bagian small end, artinya di dalam. Di sini tempat dipasangnya pen piston yang disebut dengan small end. Sedangkan bagian batang torak yang berhubungan dengan poros engkol disebut dengan big end. Ini dia bagian big end yang berhubungan langsung ke poros engkol. Lubang oli atau oil hole merupakan komponen yang berfungsi untuk menyemprotkan minyak pelumas ke torak. Tujuan penyemprotan pelumasan yaitu untuk mengurangi gesekan torak dengan dinding silinder dan mendinginkan temperatur torak. Jadi nanti kalau kita lihat di bagian pinggirnya sini,
ini terdapat oil hole. Oil hole di sini menyemprotkan oli pelumas ke bagian dinding silinder. Jadi dinding silinder itu juga dilumasi dan mencegah koraknya melebihi temperatur kerja, karena oli juga dapat mengurangi mesin dari panas yang berlebihan, karena oli dapat mencegah gesekan. Gesekan dapat mengurangi panas yang berlebihan. Jadi sedemikian masalah korek. Untuk dapat lebih kita pahami, untuk selanjutnya kita dapat bertemu kembali di video-video yang berikut. Terima kasih.